Kata firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kita telah mati bagi dosa, tapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya cara kita melihat diri kita sendiri akan menentukan cara kita memperlakukan diri kita. Kalau kita menghargai diri kita tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan sembarangan. Kita akan punya sebuah standar untuk kita tahu sebagaimana kita harus diperlakukan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan bahwa hidup Anda sangat berharga. Kalau Yesus mau mati buat kita, berarti hidup kita bernilai. Tapi apakah kita melihat diri kita sendiri bernilai? Kita harus belajar bilang sama diri kita, saya bukan sampah. Kita harus belajar memberi nilai lebih kepada diri sendiri, supaya kita belajar menghargai hidup kita juga. Kalau kita menghargai hidup kita nggak akan membiarkan hidup kita dirusak oleh orang lain. Kita nggak akan membiarkan dosa menguasai hidup kita lagi. Saya kasih contoh. Karena saya menghargai hidup saya menghargai diri saya rawat hidup saya baik-baik. Saya rawat tubuh saya baik-baik. Saya olahraga, saya pastikan makanan saya sehat. Saya belajar menguasai diri, nggak banyak makan makanan yang berlemak. Karena saya menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau kita menghargai hidup kita akan jaga hidup kita. Kita menaruh nilai pada hidup kita. Contoh, kalau kita menghargai seseorang, cara kita memperlakukan dia pasti berbeda. Ketika kita ingin memberikan hadiah atau makanan kepada seseorang yang kita hargai, pasti kita akan pastikan packagingnya bagus dan makanannya enak. Jangan sampai kita memberikan makanan yang tidak enak. Ketika kita memberikan kado kepada seseorang yang kita hargai, kita pastikan kita bungkus baik-baik. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita meletakkan nilai di situ. Because we put the value there. Kita meletakkan nilai penghargaan kepada orang tersebut. Sama dengan hidup kita. Cara kita melihat hidup kita penting. Kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak bisa melihat hidup kita sendiri dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat hidup kita begitu berharga. Oleh karena itu Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Kita harus mengerti bahwa salib telah membebaskan kita dari dosa. Salib telah membebaskan kita dari hukum dosa. Tapi bagaimana kita memperlakukan hidup kita tergantung dari bagaimana kita melihat hidup kita sendiri. Banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya karena dia pikir, hidup saya sudah rusak. Hidup saya nggak berarti buat siapapun. Hidup saya sudah terlanjur rusak. Hidup saya kotor. Dan orang kemudian membiarkan hidupnya disia-siakan orang lain. Kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Sehingga kita menaruh nilai lebih kepada hidup kita. Kematian Kristus di kayu salib telah membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu harusnya kita tidak boleh lagi membiarkan hidup kita diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 6 berkata gini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Satu kali ketika kami punya anak-anak dari Sumba yang bekerja di rumah kami, saya membelikan meja makan untuk orang-orang yang bekerja di rumah kami itu bisa makan malam sama-sama, mereka duduk di meja makan seperti yang biasa kami lakukan. Tapi apa yang terjadi ketika anak-anak yang baru datang dari Sumba ini makan? Mereka duduk di lantai. Waktu saya lihat mereka duduk di lantai, saya tegur, saya bilang, ayo bangun, duduk di kursi meja makan. Jangan duduk di lantai. Mama
beli meja ini untuk kalian pakai. Mereka merasa begitu kecil, mereka merasa mereka begitu rendah, sampai mereka merasa tidak layak untuk duduk di meja makan. Juga karena mereka tidak terbiasa. Nah, banyak saya tahu asisten rumah tangga di rumah-rumah orang, khususnya rumah-rumah orang kaya, biasanya pasti mereka duduk makan di dapur, duduk di lantai. Tetapi saya ingin orang-orang yang bekerja pada kami ini mengerti seberapa kami menghargai mereka. Kami ajak mereka duduk di kursi makan. Bahkan kami tidak sungkan mengajak mereka duduk makan bersama-sama dengan kami. Nah, awalnya agak kikuk, mereka nggak mau. Tapi saya yakinkan mereka bahwa mereka juga penting bagi kami, mereka berharga bagi kami. Dan oleh karena itulah saya belikan meja makan yang bagus untuk mereka duduk makan di meja makan. Sama seperti bagaimana Yesus sudah mati buat kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita yang tadinya sampah jadi berharga. Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa kita layak untuk diampuni. Tuhan mau kasih tahu kita bahwa hidup kita sangat berharga sampai Yesus mau mati untuk kita. Jangan lagi apa yang Yesus lepaskan dari hidup kita, yaitu dosa. Kita kembali lagi dalam kubangan yang sama. Jangan sampai lagi kita menghambakan diri kita kepada dosa, karena Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Roma 6 ayat 13 bilang gini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan serahkan hidup kita lagi ke tangan yang salah. Waktu dulu kita hidup dalam dosa, kita kumpul dengan orang-orang yang membawa kita semakin terjerumus ke jalan yang salah. Kalau kita ngerti bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, Yesus sudah kasih kita hidup yang baru, harusnya kita ngambil keputusan, kita nggak boleh lagi tinggal di tempat yang sama. Kita harus berani ngambil keputusan untuk meninggalkan teman-teman yang membawa kita hidup di tempat yang salah. Teman-teman yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa, termasuk mungkin pacar kita yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa, termasuk selingkuhan kita yang membuat kita nggak setia sama pasangan kita. Kita harus mengerti bahwa kita nggak boleh menyerahkan hidup kita kepada dosa. Tapi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah supaya hidup kita dipakai oleh Allah untuk melakukan kebenaran, kebajikan, keadilan, dan semua hal yang mulia. Banyak yang anak-anak muda yang bilang sama saya, Kak Heni, saya sudah terlanjur berhubungan seks di luar nikah dengan pacar saya. Kalau saya mau bertobat sungguh-sungguh, saya mau hidup benar, nanti kalau pacar saya putusin saya, masih ada nggak yang mau sama saya? Saya katakan, pasti masih ada. Tuhan itu pemurah. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan dan kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran, Tuhan pasti menyediakan upah di dalam kebenaran. Tuhan pasti menyediakan pasangan hidup yang jauh lebih baik, yang menghargai kita, yang mengasihi kita, bukan karena tubuh kita, bukan karena nafsu, tapi sungguh-sungguh mengasihi kita. Ada sebuah kebenaran yang saya ingin ungkapkan kepada saudara. Ayat ini saya bolak-balik baca, tapi entah kenapa tiba-tiba dibukakan dengan begitu luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Luar biasa, saya dapat gambaran gini. Ibaratnya kita punya rumah. Ketika kita jual rumah kita sama orang, dan orang itu kemudian memberikan rumah itu kepada anaknya untuk ditinggali. Kita sebagai orang yang bekas punya rumah itu, kita nggak punya hak lagi atas rumah itu.
Kita nggak bisa petantang-petenteng datengin rumah itu dan bilang, ini rumah saya. Yang punya kan bilang gini, enggak, bapak saya udah bayar rumah ini untuk saya. Kita bilang nggak bisa, ini rumah saya. Kita nggak bisa gitu kan, nggak mungkin kita begitu. Kalau kita sampai lakukan itu, mungkin polisi akan datang dan tangkap kita. Hidup kita, dikatakan sudah telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup kita yang tadinya kita sudah mati karena dosa, kita dihidupkan kembali karena pengampunan lewat salib Kristus. Harganya sudah lunas dibayar oleh salib Kristus. Hidup kita adalah milik Allah. Kita nggak punya kuasa lagi atas hidup kita sendiri. Karena hidup ini bukan hidup kita lagi. Hidup ini adalah milik Allah. Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam hidup kita. Tubuh kita ini sudah bukan milik kita lagi. Tubuh ini adalah milik Allah dan Roh Kudus sudah berdiam di dalamnya. Seperti rumah yang sudah kita jual dibeli orang lalu dia berikan kepada anaknya yang tinggal di situ. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini milik Allah, bukan milik saya. Tapi kita lupa. Setelah kita mengenal Kristus, kita tahu bahwa hidup kita telah ditebus, sudah dibayar lunas oleh salib Kristus. Kita lalu macam-macam sama hidup kita. Kita seenaknya dengan hidup kita. Kita hidup jatuh bangun dalam dosa. Kita menyakiti hati Tuhan. Kita berdusta, kita berzina, kita bercabul, kita menipu, kita berbuat jahat. Kita nistai Tuhan dengan hidup kita. Padahal hidup kita ini milik Allah. Sudah bukan punya kita lagi. Dan Roh Kudus diam di sini. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ketika kita menjadi milik Allah, Dia menempatkan Roh-Nya yang kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Allah. Kita sebenarnya udah gak punya hak lagi atas hidup kita. Makanya saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi papet di tangan-Mu. Boneka papet itu gak punya nyawa. Boneka papet itu dimasukkan ke tangan lalu digerak-gerakkan oleh orang yang menguasainya. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi papet di tangan-Mu. Karena saya ngerti, hidup saya bukan saya lagi. Tapi biarlah apa yang jadi kerinduan Tuhan yang menjadi keinginan saya. Apa yang jadi pikiran Tuhan yang ada di pikiran saya. Biarlah apa yang saya kerjakan adalah yang Tuhan mau lakukan. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Harusnya kita sadar bahwa hidup kita milik Allah dan kita harus pakai hidup kita mempermuliakan Allah. Makanya saya bilang penyembahan adalah hidup yang mempermuliakan Allah. Penyembahan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kita gak boleh lagi memakai hidup kita untuk melakukan keinginan dosa, tapi hidup kita harusnya melakukan keinginan Allah. Salib adalah pengingat seberapa berharganya hidup kita bagi Allah. Anda pernah nonton film action? Bagaimana ada seorang bos yang punya banyak anak buah dan ketika mereka melawan musuh, anak buahnya ini siap pasang badan, siap mati buat bosnya. Mereka rata-rata mati semua. Bosnya yang hidup. Seolah nyawa anak buahnya kayak gak berharga gitu. Kadang-kadang kita yang nonton gregetan. Kenapa mereka udah tahu jagoan itu pasti bunuh mereka. Tapi tetap mereka mau melawan jagoan itu dan mempertahankan nyawa bosnya. Kenapa mereka rela lakukan itu? Kenapa mereka rela mati buat bosnya? Karena nyawa bosnya sangat berharga. Mereka menjaganya, mereka membelanya, bahkan mereka rela mati buat bosnya. Bayangkan seberapa berharganya hidupmu sampai Yesus mau mati buat kamu. Gak mungkin kita gak berharga kalau Yesus aja mau mati buat kita.
Salib adalah pengingat seberapa berharganya hidup kita ini bagi Allah. Kenapa kita berharga bagi Yesus? Karena Bapa, karena Allah Bapa sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mencintai umat manusia. Karena Yesus tahu itu. Yesus mau mati buat kita. Pernahkah Anda merasa dicintai? Perasaan dicintai itu luar biasa, ya enggak sih? Waktu kita tahu kita dicintai, kita jadi merasa berharga. Saya tanya sama anak-anak saya, Chloe, Zoe, Axel, do you know that mommy love you? Kamu tahu nggak mama sayang sama kamu? And Zoe jawab gini, yes I know. Lalu saya bilang begini, apa yang kamu rasakan waktu kamu tahu bahwa mama sayang sama kamu? Dia bilang, I feel happy, I feel lucky, blessed, I feel amazing. Perasaan dicintai itu membuat orang bahagia. Perasaan dicintai itu membuat orang merasa diberkati, beruntung. Perasaan dicintai itu membuat kita merasa luar biasa. Wow, I am something. Kita punya harga, kita punya nilai. Karena dikasihi, kita ngerti hidup kita berharga, bernilai, berarti. Rasa dicintai itu membuat kita rasa aman. Karena saya yakin bahwa suami saya mencintai saya nggak pernah khawatir Jojo pergi kemana aja. Karena saya tahu saya dicintai. Anda dan saya sangat dikasihi Allah. Hidup kita sangat berharga buat Tuhan. Kita itu sangat bernilai bagi Tuhan. Kita punya nilai. Saking kita berharganya bagi Bapa, Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. You have worth. Anda punya nilai. You are precious. Anda sangat berharga. Seseorang begitu bernilai bagi kita ketika kita mengasihi mereka. Orang yang Anda cintai pasti sangat spesial buat Anda. Saya akan rela berkorban untuk anak-anak saya. Karena saya sangat mengasihi mereka. Bayangkan Yesus mau berkorban buat kita. Bayangkan betapa Yesus mengasihi kita. Sekali lagi salib adalah pengingat betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Segitu besarnya Tuhan mengasihi kita. Di akhir khotbah saya ingin bilang ini. Kita harus ngerti bagaimana Yesus memandang kita dari salib. Saya yakin ketika Yesus tersiksa, kesakitan di atas kayu salib, yang membuat Yesus bertahan adalah karena dia tahu bahwa Bapa sangat cinta kepada kita. Bahwa kita manusia sangat berharga bagi Bapa. Yang membuat Yesus bertahan adalah karena dia tahu bahwa Bapa akan sangat bahagia ketika pengorbanan Kristus akan membuat kita yang tadinya hamba dosa menjadi hamba Allah. Pengorbanan Kristus merupakan kado yang istimewa buat Bapa di sorga, bahwa kita manusia berpindah dari alam maut kepada sorga, bahwa kita menjadi kado yang paling indah buat Bapa di sorga, bahwa kita dimenangkan bagi Dia lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itulah Yesus bertahan dan mati buat kita. Dan ini pesan yang Tuhan mau kita ingat. Demikianlah harusnya kita memandangnya.